Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita pindah dulu kajiannya ke bab puasa, ya, persiapan nanti puasa Ramadan. Kemarin kita sampai ke pertengahan mengurus jenazah. Nah, kita selingi dulu dengan fikih puasa. Puasa kita definisikan. Nah, puasa didefinisikan oleh para ulama secara bahasa itu adalah mutlakul imsak. Yang penting menahan emosi namanya puasa. Menahan makan sebentar namanya puasa. Nyatanya dokter sebelum mengoperasi itu disuruh puasa dulu pasien. Berapa? 6 jam. Nah, puasa 6 jam dari makan. Minum masih boleh kan ya? Masih boleh nggak? Sebelum operasi masih boleh minum kan? Boleh minum, tapi makan enggak. Nah, itu disebutnya oleh dokter apa? Puasa. Maka itu secara bahasa. Sayyidatuna Maryam. Nah, Sayyidatuna Maryam itu di ayat Al-Quran ada diceritakan bahwa beliau Sayyidatuna Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah Zat yang Maha Rahman untuk berpuasa. Setelah ayat itu apa? Falan ukallimal yauma insiya. Dari sekarang aku tidak akan lagi berbicara dengan sesama manusia. Loh, tidak ngomong, nggak berbicara dengan manusia disebut puasa. Makanya kalau di Jawa ada puasa namanya puasa bisu. Nggak ngomong puasanya. Puasanya nggak ngomong. Tapi tetap makan, tetap minum gitu. Cuma tidak ngomong dengan manusia, hanya isyarat saja. Itu puasanya Sayyidatuna Maryam, tidak ngomong. Nah, di situ diungkapkan oleh Allah dengan kata saum atau puasa. Jadi Corbusier itu punya tata cara untuk diet. Kata beliau dulu caranya dengan puasa gitu. Puasanya itu tidak boleh makan setiap 6 jam. Makannya setiap 6 jam, tapi di antara itu boleh minum. Itu disebutnya puasa. Maka itulah puasa secara bahasa. Nah, sekarang karena kita mempelajari fikih, maka harus mendefinisikan puasa dalam pandangan fikih. Apa itu puasa dalam pandangan fikih? Didefinisikan oleh para ulama al-imsak an jami'il mufattirat. Menahan diri dari segala macam yang batalin puasa. Apa? Makan batalin puasa, ditahan dulu, jangan makan. Minum batalin puasa, ditahan dulu. Hubungan badan, ditahan dulu. Semua yang batalin puasa harus ditahan. Menahan dari segala macam pembatalan puasa, dari kapan? Min tulu'il fajri, mulai dari munculnya fajar shadiq. Nah, ini masuk waktu subuh sudah tidak boleh makan minum. Ya, makanya jangan sampai nunggu adzan belum beres makan dulu, nggak boleh. Ya, jangan sampai nunggu azan beres. Kan masih hayya ala sholah belum selesai, makan dia, minum dia, itu tidak boleh. Nggak satupun ulama mengatakan boleh kayak gitu. Ya, jadi menahan lapar dahaga atau pembatalan puasa ini mulai dari kapan? Munculnya fajar shadiq ila ghurubisyamsi,
Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Sampai betul-betul maghrib baru boleh kita makan dan minum. Nah, itulah yang disebut sebagai puasa secara syariat. Biniatin maksusotin, dengan menggunakan niat yang khusus. Gak usah pakai mic lah kan? Udah, gak usah pakai mic. Gini aja kan ya? Gini aja nggak apa-apa. Kemudian dalil daripada puasa Ramadan itu apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Antum semua udah hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu dalil diwajibkannya kita berpuasa. Kemudian berpuasa Ramadan itu kapan mulai difardukan? Kan nggak mungkin Rasul Muhammad diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul langsung wajib puasa, tidak. Ya, sholat ada waktu pertama kali diwajibkan, ya ini setelah adanya Isra Mi'raj, ya. Tapi subuhnya belum wajib saat itu, karena Rasul belum diajari tata cara sholat, gitu ya, oleh malaikat Jibril. Mulai wajibnya di zuhur, ya. Zakat itu pun tidak dari tahun pertama Rasul diangkat sebagai Nabi wajibnya, enggak. Ya, tetapi tahun kedua, ya kan, setelah hijrah tentunya. Nah, puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam itu adalah tahun kedua dari semenjak Rasul hijrah. Jadi di Mekah itu belum pernah ada puasa Ramadan. Selama Rasul di Mekah nggak pernah puasa Ramadan. Selama Rasul di Mekah nggak pernah ada yang namanya kewajiban zakat harta. Tidak ada. Jadi tahun kedua setelah Rasul hijrah, disitulah diwajibkan puasa Ramadan. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Rasul seumur hidupnya itu berpuasa di bulan Ramadan 9 kali Ramadan. Ya. Karena tahun ke-10 kan Rasulullah wafat. Kulluha nawaqis, semuanya itu 29 kecuali 1 Ramadan itu sempurna 30 hari. Nah, kemudian fadilah atau keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan sangat banyak sekali keutamaannya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, kita mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berpuasa di bulan suci Ramadan, diampunkan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, tapi dengan syarat harus iman. Iman itu apa? Kita meyakini bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah, wajib bagi saya manusia muslim menjalankannya. Harus itu, mengimani itu. Yang kedua, harus ihtisaban. Memang satu-satunya alasan saya berpuasa adalah karena Allah, gitu. Agar Allah ridho kepada saya, gitu ya. Nah, itu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, seluruh dosa-dosa yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum puasa. Hukum puasa itu apa? Puasa ya, tidak Ramadan, tidak yang lain, pokoknya puasa gitu. Hukum puasa itu tergantung daripada elatnya, waktunya, harinya, ya, bulannya. Yang pertama, ada kalanya puasa hukumnya wajib. Puasa dihukumi wajib yang pertama ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka puasa hukumnya wajib. Yang kedua, puasa qadha. Tidak seorang pun ulama yang mengatakan tidak wajib qadha bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan.
Ya, kalau kita satu hari umpamanya nggak puasa di bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan beres kita masih sehat, punya kesempatan untuk mengkodoknya, kita wajib mengkodok. Maka puasa kodok Ramadan hukumnya wajib. Nanti ada beberapa pengecualian, diantaranya adalah orang sepuh yang sudah tidak kuat berpuasa. Di bulan suci Ramadan umpama 1 bulan full 30 hari umpamanya dia sama sekali nggak berpuasa karena nggak kuat. Nanti masuk di bulan Syawal apakah harus mengkodok? Tidak. Oh, dia nggak kuat puasa. Lah wajibnya apa? Wajibnya membayar fidyah. Nah, namanya fidyah. Kemudian yang ketiga, puasa yang wajib lagi adalah puasa kafarah. Kafaroh itu banyak, ada kafaroh zihar, ada kafaroh membunuh, ada kafaroh sebab sumpah, ada kafaroh sebab apalagi itu melanggar sumpah, melanggar nazar ada. Jadi kafaroh ini hukumnya wajib, ya kafaroh hukumnya wajib. Nah, membayar kafaroh zihar contohnya, zihar itu apa toh? Zihar adalah menyamakan istri dengan mahramnya, nggak hanya ibu, mahram. Mau itu ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, kakak adik perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, mahram itu menyamakan istri dengan mahram-mahram tadi, tapi tujuannya adalah mengharamkan diri istri sebagaimana suami haram menggauli mahramnya. Itu inti zihar. Makanya kalau kita suami manggil istri kita dengan panggilan bu, ibu, sini bu, haram atau tidak? Zihar atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena tujuannya bukan mengharamkan istri kita. Tujuannya satu, ada kalanya memuliakan malah. Ada yang mau tujuannya tarbiyah, mendidik anak agar anak-anak kita manggil istri kita itu dengan panggilan ibu. Kalau kita pengen ngajari anak kita dengan panggilan ibunya umpamanya mamah gitu, kita manggil mas ini mah, didengar anak diikuti. Ini namanya tarbiyah dan itu boleh, bukan zihar. Zihar itu kalau niat dari suami adalah mengharamkan istrinya. Ya, dan zihar ini merupakan talak atau cerai di zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah dulu talaknya dengan cara zihar itu, atau enggak dengan cara ila. Ila itu si suami bersumpah tidak akan menggauli istri lagi. Ngomong, udah saya enggak akan menyentuhmu gitu. Ngomong secara mutlak seperti itu, atau ngomong 4 bulan saya nggak akan menyentuhmu, setahun nggak akan menyentuhmu, maka ini hukumnya haram, namanya ila. Itu nanti ada hukumnya tersendiri, ya. Nah, zihar itu Bapak, ketika si suami sudah berzihar kepada istrinya, mengharamkan istrinya sebagaimana dia haram menggauli mahramnya, setelah zihar itu harusnya cerai. Harusnya dicerai gitu, langsung muncul kata-kata talak atau cerai. Tapi si suami kemudian menyesal gitu. Aduh, saya nggak ceraikan. Nah, gara-gara setelah zihar tidak diceraikan, maka si suami berarti menarik kembali ziharnya. Menarik kembali ziharnya itu si suami harus membayar kafarah. Karena kafarah memerdekakan hamba sahaya sudah tidak ada sekarang, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah nanti kalau udah dicoba sekali, 2 kali, 3 kali gagal wae, udah nggak kuat, nah baru boleh berpindah ke yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap orang fakir miskinnya dikasih 1 mud. 1 mud itu sama dengan 0,67 kilogram. Nah, itu zihar. Puasa kafaroh. Membunuh ada, kafaroh membunuh tuh ada. Orang sebab membunuh selain nanti ada kisos atau bayar dia 100 unta, itu ada kafarohnya gitu ya. Ada juga. Dan ada kalanya puasa wajib itu puasanya orang yang haji yang dia tidak mampu membayar dam.
harusnya damnya itu berupa nyembelih kambing, tapi dia nggak nemu kambing, atau dia itu nggak punya uang sama sekali. Nah, terus diganti apa? Nyembelih kambing dam ini diganti dengan puasa 10 hari. Salah satun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Kata Al-Qur'an, 3 hari wajib dilaksanakan di tanah haram. Dan 7 hari dilaksanakan saat dia kembali ke kampung halaman. Sampai Indonesia baru puasa 7 hari. Dan ini hukumnya wajib. Wajib ini. Nah, karena apa? Tidak mampu menyembelih kambing. Puasa saat haji ya, haji atau umroh, dan dia tidak mampu apa? Nyembelih kambing. Maka digantilah puasa 10 hari, 3 hari di tanah haram, wajib di Makkah, dan 7 hari dilaksanakan di Indonesia kalau orang Indonesia. Umrah juga. Dia tidak mampu bayar dam, harusnya nyembelih kambing nih, dia nggak mampu umpamanya. Contoh umroh harus nyembelih kambing itu, dia dari Indonesia itu sudah ada niatan mau nusuk umroh, tetapi ngelewati mikot, dia nggak langsung niat ihram, nggak pakaian ihram, masuk ke tanah haram, tanah haram, bukan Masjidil Haram, masuk ke tanah haram, mikot itu tanah haram, tapi tidak niat umroh. Sesampainya dia di hotel tanah haram, malah nggak balik dia. Ya, kalau balik lagi nggak wajib dam. Nggak kena dam, tapi tetap haram. Dia kena dosa gitu. Ini nggak balik dia. Dia ihram umrohnya mulai dari hotel itu, dari dalam tanah haram. Maka orang yang kayak gini nanti yang wajib bayar dam berupa nyembelih kambing. Oh, nggak punya duit lah, puasa 3 hari di tanah haram, 7 hari saat dia kembali. Balik lagi, iya, harus balik lagi. Itu. Nah, kalau dia kembali ke mikot, udah kadung masuk, terlanjur masuk ke tanah haram, tidak pakaian ihram, nggak niat ihram, dia balik lagi ke mikot, nggak wajib kena dam, nggak bayar dam, tapi haram dosa. Itu hukumnya dosa. Nah, ada yang sudah mengambil mikot, sudah mengambil mikot, tapi enggak ini terlambat, jadi rombongannya sudah pada ini sudah bertawaf. Ibu-ibu itu 2, dia sudah mengambil mikot. Dia tiduran. Iya. Jadi enggak, itu ya, kenapa kena dam? Karena dia enggak melaksanakan umroh. Dia sudah ngambil ini haji. Enggak, Pak. Umroh, oke. Dia umroh, udah ngambil mikot, terus tidur. Enggak melaksanakan umrohnya. Ya nanti setelah tidur. Kalau tidak melaksanakan, iya harus melaksanakan, nggak boleh enggak. Apa bayar saya itu bayar dam? Bayar dam kalau dia memang sama sekali tidak umroh. Nggak umrah sama sekali, nggak tawaf, nggak sa'i, nggak tahalul, tapi udah terlanjur ngambil mikot. Alasannya kenapa dia nggak umroh? Kena haid? Bukan, dia ketiduran, tapi kan ketiduran esoknya masih ada waktu. Bisa, masih bisa. Jadi gini, orang ngambil mikot itu tidak harus saat itu juga langsung tawaf, enggak. Boleh istirahat dulu. Asalkan keharaman ihram dijaga, itu nggak masalah. Tidak habis tawaf apakah langsung sa'i wajib? Enggak, boleh istirahat dulu, dijeda sehari, enggak masalah. Nah, yang kena dam itu Pak, udah terlanjur ngambil mikot, tetapi orang ini malah haid umpamanya, haid sehingga habis waktunya dia nggak jadi umroh, pulang ke Indonesia gitu.
Nah ini orang yang wajib bayar dam. Betul. Kalau nggak ngelakuin sama sekali memang kena dam. Namanya muhsir. Nah, dalam bahasa fikihnya muhsir adalah orang yang tidak bisa menunaikan atau menyelesaikan ibadah haji umrohnya. Namanya muhsir. Nah, oke, berikutnya adalah saumun nazar ya, nazar. Kalau Bapak bernazar ya, demi Allah nanti ketika saya dapat uang banyak, nah, umpamanya 1 miliar, saya akan berpuasa Senin Kemis selama sebulan gitu. Senin Kemis hukum asalnya sunnah, tetapi karena dinazarkan menjadi wajib. Kalau nggak dilakukan berdosa. Karena nazar ini, maka puasa nazar itu termasuk hukumnya adalah wajib. Dan yang terakhir keenam adalah puasa sunnah istisqa. Sebelum sholat istisqa, sholat minta hujan, pemerintah atau presiden menginstruksikan agar rakyatnya puasa 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Terus hari keempat, Kamisnya ini, itu keluar ke lapangan untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan ini pun sambil berpuasa. Maka puasa 4 hari di sini yang asalnya sunnah menjadi wajib. Gara-gara apa? Diperintahkan oleh pemerintah, oleh amir, oleh presiden, imam istilahnya. Maka perintah imam selama itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita laksanakan. Yang kedua, ada puasa hukumnya sunnah. Nah, ini hukum asal puasa. Hukum asal puasa adalah sunnah. Nah, puasa sunnah itu terbagi menjadi 3. Ada kalanya puasa sunnah yang berulang setiap tahunnya, ada puasa sunnah yang berulang setiap bulannya, dan ada puasa sunnah yang berulang setiap minggunya, pekan. Apa puasa sunnah yang berulang setiap tahun? Seperti puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nah ini Asyura, Syawal termasuk 6 hari di bulan Syawal, itu setiap tahun berulang. Ini puasa sunnah yang berulang setiap tahun. Ada puasa sunnah yang berulangnya itu setiap bulan, seperti Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu hari terang. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ada lagi, ada Ayyamusud namanya. Ayyamusud itu hari-hari gelap. Tanggal 28, 29, 30 setiap bulan. Jadi ada Ayyamul Bait, ada Ayyamus Sud. Bait itu putih, sud itu hitam gitu ya. Hari-hari gelap. Dan ada puasa Ayyamus Sud, sin wawudal, sud dari kata sawat aswat. Dan yang terakhir ada puasa sunnah yang berulangnya setiap pekan, yaitu puasa Senin dan puasa Kamis. Nah, kenapa? Puasa Daud itu nggak masuk ketiga ini, yaitu mustakil sendiri, di luar 3 ini, nggak masuk kepada pembagian. Ini hanya klasifikasi aja. Karena puasa Daud itu tidak harus setahun. Puasa Daud selama sebulan, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Hanya sebulan saja boleh atau tidak? Boleh, gitu. Beda dengan puasa dahar. Puasa dahar itu setahun full dia berpuasa. Nah itu ketentuannya setahun, gitu. Karena tapi nggak wajib ya, itu sunnah. Puasa dahar itu nanti bisa jadi makruh ketika orang tersebut mengalahkan kesunahan yang lain. Umpama dia puasa dahar setahun full puasa, tetapi malah nggak kerja, padahal kerja mencari nafkah hukumnya wajib. Maka kesunahan yang dapat mengalahkan kewajiban haram jadinya. Ya, ada orang sholat tahajud semalam full dia sholat tahajud qiyamul lail,
tapi tidak sholat subuh, tidak boleh, hukumnya haram gitu. Udah kena dosa duluan gitu. Kajian sampai malam banget sehingga sholat subuhnya ketinggalan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, berikutnya ada puasa yang hukumnya makruh, yaitu puasa hanya di hari Jumat saja. Ya, puasa hanya di hari Sabtu saja. Puasa hanya di hari Ahad saja. Maka hukumnya makruh. Kalau dia ditemani dengan hari lain, umpama Jumat Sabtu 2 hari itu puasa, nggak ada hukum makruh. Sabtu Ahad, Ahad Senin nggak kena hukum makruh. Nah, makruh itu nggak dosa ya. Makruh itu mengurangi pahala saja. Sabtu sendiri, bukan nggak boleh, makruh. Makanya gini, saya itu setiap ngajar tidak pernah mengatakan puasa Sabtu saja nggak boleh gitu, karena nanti akan disalahpahami. Oh, nggak boleh berarti dosa. Nah gitu. Kenapa? Alasan makruhnya gara-gara puasa hari Sabtu itu menyamai atau tasyabuh dengan Yahudi yang hanya puasa di hari Sabtu saja. Nah, Nasrani gitu. Hari Jumat Idul Muslimin, hari Jumat, hari rayanya Muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang dahsyat di hari Jumat. Bahkan kita disunahkan untuk ngasih keluasan makanan ke keluarga kita di hari Jumat. Makanya kalau Bapak ngasih uang belanja di hari Jumat, lebihin. Untuk makan ayam yang enak-enak pokoknya. Jumat berkah gitu. Dan itu dilakukan orang tua kita dulu ternyata loh. Setiap hari Jumat itu masakan paling enak, paling mewah. Di mana? Di kampung saya. Oh gitu? Di restoran jualan gulai kambing. Oh, renjeng. Gulai kambing itu kan di restoran. Dia restoran yang Jumat. Kambingnya apa? Nilainya ada. Yaitu maka puasa hanya di hari Jumat hukumnya makruh. Nah, dan ada berpuasa malah terkena hukum haram. Puasa terkena hukum haram terbagi jadi 2, ada kalanya haram tapi sah dan haram tidak sah. Yang pertama haram tapi sah seperti contohnya puasanya seorang istri, tentu puasa sunnah ya, puasanya seorang istri tanpa seizin suami, yang mana suaminya ada di rumah bersama dia. Ya, si istri berpuasa hari Senin puasa sunnah, enggak izin suami, tanpa sepengetahuan suami, atau izin suami tapi suami tidak mengizinkan, maka hukumnya haram. Kenapa? Dikarenakan suami itu berhak menikmati istri kapanpun gitu. Nah ini nggak boleh ditolak ini, menolak maka nusyuz, kena hukum haram. Nah termasuk cara menolak yang halus, aku sedang puasa gitu. Cara menolak yang halus, aku sedang puasa. Padahal di sini itu menolak hukumnya adalah haram. Nah, suami yang tidak mengizinkan istrinya puasa Senin Kemis, puasa sunnah, apakah suaminya berdosa? Tidak. Beda halnya ketika si istri puasa qadha Ramadan, puasanya puasa wajib gitu. Si suami melarang. Apa hukum suami melarang istri puasa qadha Ramadan? Hukumnya apa? Ada 2, tergantung ada waktu lain enggak untuk mengqadha itu. Umpama si istri masih punya waktu lain dan banyak, nah masih punya waktu luang lain selain hari itu, maka si suami terkena hukum makruh, melarang istrinya mengqadha puasa Ramadan di hari itu ya. Nanti aja, besok aja qadhanya, sekarang jangan. Maka si suami kena hukum
makruh. Tapi kalau Ramadan kurang 5 hari, istri punya utang puasa Ramadan 5 hari. Mau dikodok di hari itu suami melarang, maka suami terkena hukum haram. Haram karena udah nggak ada waktu lagi. Lo kan bisa di setelah Ramadan esok, udah nggak bisa. Seorang yang punya utang puasa Ramadan 2025, esok Ramadan 2026 sudah akan datang nih 5 hari lagi. Kita mau perempuan sama punya utang puasa Ramadan 5 hari. Nggak ada waktu lain kecuali waktu itu tok, 5 hari itu aja. Udahlah nanti dikodoknya Syawal depan gitu, setelah Ramadan 2026. Sengaja kayak gitu terkena hukum haram. Membiarkan tidak mengkodok puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Itu. Jadi nggak boleh, hukumnya haram itu. Nah, kalau tidak sempat karena lalai gitu tidak membayar pondok puasa lalai, terus harus double gitu. Puasa nggak pernah berlipat. Puasa tidak berlipat ganda. Nggak satupun ulama yang mengatakan karena setahun nggak dibayar, nggak dikodok harus ganti 2 gitu, nggak ada. Yang double itu fidyahnya. Nanti insya Allah kita bahas itu. Orang yang 1 tahun dia tidak mengkodok puasanya, maka setiap tahun nanti wajib ditambahi 1 fidyah. Kalau 2 tahun 2 fidyah, 3 tahun 3 fidyah. Tetap puasa ya, tetap puasa cuma ditambahi fidyah. Gitu. Kalau utang puasa 5 sampai kapanpun dibayarnya tetap 5, tidak akan berlipat ganda. Nah, dan yang kedua tadi haram dan tidak sah. Puasa dihukumi haram dan tidak sah ketika seorang berpuasa di 5 hari. 1 Idul Fitri, tanggal 1 Syawal dia puasa, mau qadha Ramadan, mau puasa sunnah, hukumnya haram dan tidak sah. Dia dosa dia. Yang kedua, walaupun nazar nggak boleh, nazarnya nggak sah. Nazar itu harus takorub, nazar itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia bernazar mau puasa di tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, itu nazar maksiat, nggak boleh. Dia bukan, maksudnya dia kesempatannya dilakukannya pada tanggal 1 Syawal. Nggak boleh. Bukan sengaja dia niat puasa. Kalau ini saya bukan gitu. Dia dapat sesuatu tapi saya mau puasa pas 1 Syawal, dia nggak boleh. Nggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau Hanafi mengatakan puasanya sah, tapi haram, kena dosa, tetapi puasanya sah. Madzhab Hanafi. Kalau Syafi'i dia haram dan juga tidak sah puasanya. Tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Di sini tidak boleh puasa. Mau qadha, mau sunnah nggak boleh. Dan 3, 4, 5 adalah hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 5 hari ini kita diharamkan berpuasa. Kalau kita puasa di 5 hari ini, maka hukumnya haram, kita kena dosa dan puasanya tidak sah. Nah, ada puasa yang dilarang, tetapi di sini itu tergantung kondisi. Di antaranya adalah puasa setengah terakhir di bulan Sya'ban. Ini sekarang kita berada di bulan Sya'ban, ruah. Ya, nanti setengah terakhir berarti 16, 17 sampai terakhir akhir Sya'ban. Itu hukumnya haram jika hukumnya haram kita berpuasa di setengah terakhir di bulan Sya'ban jika 1, kita tidak memiliki kebiasaan puasa sebelumnya.
Kalau kita punya kebiasaan Senin Kemis, umpamanya di tanggal 20 Sya'ban hari Senin, kita puasa Senin di situ, tidak masalah. Ada kebiasaan. Boleh, apalagi itu fardu. Ini yang dibahas adalah puasa sunnah, gitu. Atau kalau dia umpama nggak punya kebiasaan puasa sunnah sama sekali, maka harus gandeng yang sebelumnya. 15 Sya'ban dia puasa, 16 boleh dia puasa sunnah. 16 dia puasa sunnah, 17 dia boleh puasa sunnah. 17 dia puasa, 18 boleh dia puasa sunnah. 19 nggak puasa, maka 20 dia tidak boleh puasa sunnah. Ini khusus orang yang tidak memiliki kebiasaan. Tapi mustahil, masa manusia muslim sampai tua nggak punya kebiasaan puasa? Ya, nggak mungkin, ya kan? Nah, terus kalau dia nggak punya kalau dia itu nggak tadi berurutan, maka khusus orang yang punya kebiasaan. Saya mah biasa puasa Senin Kemis di akhir Sya'ban, tidak masalah, gitu ya. Atau puasanya qadha, tidak masalah, karena qadha kapanpun diperbolehkan kecuali di 5 hari tadi, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, makanya di sini dikatakan boleh kita berpuasa di setengah terakhir di bulan Sya'ban atau di hari syak. Hari syak itu tanggal 30 Sya'ban. Karena orang pada ragu esok masih di bulan Sya'ban atau sudah Ramadan, gitu. Namanya hari syak. Satu, idza kana shaum wajiban. Boleh kita puasa kalau puasanya wajib, yakni puasa qadha atau nazar atau kafarah kayak gitu, maka diperbolehkan. Yang kedua, idza kanat lahu sunnah mu'tadah, kesunahan puasa sunnah yang biasa dia kerjakan. Senin Kemis umpamanya, atau puasa Daud atau puasa Dahr umpamanya, maka diperbolehkan. Dan yang ketiga, kalau bukan wajib, bukan pula punya kebiasaan, maka dia itu menggandeng puasa yang sebelumnya. 15 puasa, 16 boleh puasa. 16 puasa, 17 boleh puasa. 18 tidak puasa, 19 dia tidak boleh puasa sunnah. Gitu ya. Karena ada jamaah yang salah paham. Mau puasa qadha di tanggal 16 Sya'ban sampai sebelum Ramadan, itu tidak boleh, gitu. Oh enggak, qadha mah boleh. Yang ini pembicaraan kita adalah di puasa sunnah saja. Nah, itu macam-macam hukum berpuasa. Berikutnya, syarat sah kita berpuasa harus Islam. Kalau non-muslim nggak sah. Umpama ada non-muslim ikut berpuasa, maka puasanya mereka tidak sah. Harus Islam. Yang kedua, syaratnya harus berakal sehat. Kalau dia gila sebentar saja nggak sah puasanya. Kalau dia pingsan, maka sah puasanya kalau sempat siuman atau sadar di siang harinya. Kalau dia dari sebelum fajar sampai maghrib pingsan, nah itu tidak sah puasanya. Nah, kena ayan, iya pingsan. Ayan masuknya ke pingsan. Dia kalau sempat sadar di siang hari itu dari fajar sampai sebelum maghrib, namanya siang, dia sempat sadar, maka sah puasanya. Nah, kemudian suci dari haid nifas. Ini ibu-ibu, ketika puasa kemudian jam 10 pagi itu haid, nah langsung batal puasanya. Ya, langsung batal saat itu juga. Nah, terus permasalahan, ketika ada seorang wanita asalnya puasa, kemudian di siang hari dia kena haid, kan batal puasanya tuh. Boleh langsung makan minum nggak? Ngeker, wajib ngeker atau enggak? Sunnah imsak. Kapan orang yang batal puasanya wajib tetap ikut puasa sampai maghrib, dan kapan dia diperbolehkan makan? Ketika yang membatalkan puasa itu karena udzur syar'i, seperti haid itu udzur syar'i, nifas udzur syar'i, melahirkan udzur syar'i,
maka dia sunnah untuk tidak makan sampai maghrib. Kalau dia makan minum boleh, tidak dosa. Udzur syar'i contohnya sakit. Ada orang puasa sampai siang hari kena migrain. Mau nggak mau harus minum obat. Kalau nggak minum obat nggak akan kuat. Boleh nggak dia minum obat membatalkan puasa? Boleh, karena sakit toh. Nah ini udzur syar'i. Setelah dia minum obat, apakah wajib melanjutkan puasa sampai maghrib? Enggak. Dia boleh makan, boleh minum. Cuma sunnahnya tidak makan, tidak minum. Setelah minum obat. Setelah minum obat. Safar ya, Bapak Ibu safarnya sebelum fajar ya. Kemudian siang-siang itu panas pisan, batalin aja lah, minum dia. Boleh atau tidak? Ya boleh, karena udzur syar'i. Setelah dia batalin puasanya gara-gara safar tadi, boleh ngelanjutin makan minum sampai maghrib atau wajib ikut puasa sunnah gitu. Karena pembatalannya udzurnya syar'i. Beda dengan pembatalan yang tidak tanpa uzur. Pembatalan yang bukan karena uzur. Contohnya apa? Bapak kerja bangunan, ya kan, nyumput, ya, makan. Padahal masih kuat. Nggak ada uzur itu, karena malas puasa aja. Batalin puasanya. Nah setelah batal itu dia nggak boleh makan dan minum. Wajib untuk puasa sampai maghrib. Iya. Rugi lah. Ya kan udah batal, tapi tetap diwajibkan puasa, ya kan. Ngapain batalin, mending puasa aja kan gitu. Bukan ngelanjutin, tapi nggak boleh sunnah tidak makan, tidak minum. Sunnahnya nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Itu. Kenapa? Masuk akal. Oh. Ini termasuk yang membatalkan tanpa uzur itu adalah orang yang mandi. Mandi di siang hari, mau kerja nih, pagi hari jam 7 mau berangkat ke kantor, mandi dulu, gitu kan? Mandi tanpa sengaja masuk air ke telinga. Batal nggak puasanya? Batal. Enggak, pembatalan itu tidak hanya dari mulut, tetapi lubang yang ada kita selain dua mata. Gitu. Termasuknya cebok, punten. Cebok itu jari masuk ke dubur udah batal. Itu masuk ke telinga batal. Nanti ada batasannya tapi ya. Oke, kita hukumi batal aja. Orang mandi masuk air ke telinga batal puasanya. Orang batal juga. Karena pasti masuk air ke dubur gitu. Nah setelah batal itu boleh makan minum nggak orang ini? Nggak boleh atau kan bukan udzur syar'i. Ya, yang boleh makan minum sunnah untuk ikut puasa adalah yang uzur syar'i. Sedangkan tadi karena kecerobohan dia. Itu makanya kita mandi saat berpuasa nyelam hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan masuk air. Bahkan orang dulu mengatakan kalau mandi keramas makruh saat puasa. Saya waktu kecil dimarahin. Puasa mandinya keramas, ini dibasahin. Itu makruh. Kenapa? Dikhawatirkan air masuk ke telinga. Gitu. Nah karena kemakruhan itulah akhirnya karena kecerobohan itu orang yang batal puasanya gara-gara tadi tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Gitu. Hukumnya wajib loh. Hukumnya wajib. Oke, sekarang permasalahan mandi tadi. Apakah semua mandi yang orang yang kemasukan air ke telinga, kita kan punya lubang manfaat maftuh namanya, lubang kebuka itu 9 jumlahnya. 9 ini pengecualiannya hanya 2, yakni 2 mata. 2 mata ketika kemasukan air itu tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Karena 2 mata tidak memiliki saluran yang dia tembus ke lambung. Alasannya itu. Maka 2 mata dia tidak membatalkan puasa kalau kemasukan air. Bahkan pakai tetes mata, kerasa di sini.
pahit umpamanya, enggak akan batal. Ada. Nah, lubang 7 yang membatalkan adalah mulut 1, kemudian hidung hitungannya 2 telinga, dan kubul dubur kemaluan depan belakang. Ada 7 ini. Dia bisa membatalkan puasa ketika kemasukan ain atau zat atau benda. Ya, benda. Batasannya mulut, kemasukan benda itu bisa membatalkan ketika batasannya apa? Makhrajnya ha atau kho. Ha, kho. Lebih dari itu maka batal. Maka ketika Bapak Ibu puasa, wudhu tetap sunnah berkumur. Karena berkumur nggak mungkin melewati hak kho. Nah, maka tetap sunnah itu. Lebih dari itu maka batal. Yang kedua, hidung. Hidung batasannya mana? Khoisum. Khoisum itu pangkal hidung. Ketika kita masukkan air ke dalam hidung terus rasa sakit itu namanya khoisum. Maka kita istinsyak memasukkan air ke dalam hidung saat wudhu, hukumnya tetap sunnah karena tidak sampai ke khoisum. Kan hanya sedikit ke sampai sini aja. Khoisum namanya. Telinga sampai mana? Sampai masuknya jari kelingking kita masing-masing. Masuk ke telinga sampai situ, maka yang masuk benda air umpamanya nggak boleh melebihi ini. Kalau melebihi jari kelingking kita lebih dalam lagi, baru dihukumi batal. Nggak boleh. Ngorek kuping lebih dari ini, dari kelingking kita. Ya, air masing-masing ya, kelingking masing-masing. Korek kuping membatalkan puasa. Iya, masukin aja ke telinga nih, sampai kemana? Sampai situ aja, nggak boleh lebih. Batas. Nah makanya kalau kita gatel umpamanya lubang telinga terus gini-gini, nggak akan batal. Nggak akan bisa, nggak akan bisa masuk. Nah kalau pakai cotton berarti masuk lebih dalam dari ini nih, maka batal. Ya, telinga terus mata itu tadi nggak membatalkan, kubul dubur kemaluan depan belakang nggak ada batasan. Makanya punten kentut di dalam air itu batalkan. Cebok, yang orang ceboknya itu terlalu was-was ya, was-was sehingga jarinya tuh masuk ke dubur, itu batalin puasa. Makanya di Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malabar, beliau itu mentanbih, memperingatkan kita, sebisa mungkin buang air besar tidak di siang hari saat puasa. Sebisa, bukan melarang beliau, tapi untuk hati-hati. Kalau kebelet ya nggak apa-apa, cuma ceboknya begini. Jangan sampai begini, takutkan apa? Nanti masuk sedikit, maka membatalkan puasa. Nah, kembali lagi ke permasalahan mandi. Seseorang mandi di bulan suci Ramadan saat dia puasa, kemudian masuk air ke telinga. Kalau air masuk kan mesti melebihi dari ini toh. Batal atau tidak puasanya? Maka ada perincian. Mandinya itu mandi ibadah atau mandi adah. Ibadah itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib, dan ada kalanya kebiasaan. Tidak diperintah oleh syariat maksudnya. Kalau mandinya ibadah sunnah, contoh seperti bapak-bapak puasa di hari Jumat mau Jumatan, sunnahnya mandi. Sunnah mandi Jumat itu hanya bagi orang yang pengen hadir sholat Jumat. Ibu-ibu di rumah tidak ada kesunahan mandi. Oke, mandi Jumat berarti mandinya ibadah. Atau junub, siang-siang bapak-bapak tidur kemudian mimpi basah. Junub wajib mandi toh? Mandi. Kemasukan air ke telinga. Batal atau tidak? Masukkan. Nggak sengaja ini, nggak sengaja. Oh, dimasukkan jelas batal. Ini kemasukan, ya. Oke, itu dulu. Terus mandi ada itu kebiasaan, tidak ada perintah dari syariat. Contoh di pagi-pagi kita mau berangkat ke kantor, mandi dulu. Syariat memerintahkan kita mandi nggak? Nggak ada perintah sunnah, nggak ada perintah wajib. Perintah itu dua itu, sunnah dan wajib. Nggak ada perintah, tapi kita mandi. Nah itu disebut mandi adah.
adat kebiasaan gitu. Atau pulang kerja kita keringatan terus mandi, ada perintah sunnah wajib? Nggak ada. Namanya mandi adat. Paham ini? Oke. Kalau mandinya mandi ibadah, maka diperinci dari dua. Cara mandinya bagaimana? Kalau cara mandinya itu dengan cara menyelam, terus kemasukan air ke telinga atau kemanapun, batal puasanya. Nyelam, karena mandi nyelam saat puasa hukumnya makruh, bukan haram, hukumnya makruh. Nah, dia mandinya dengan cara nyelam, mandi junub nyelam, mandi jumuat nyelam ya, nyelam. Kemasukan air batal, karena apa? Kecerobohan dia. Tapi kalau mandinya itu tidak nyelam, pakai gayung, pakai shower, pakai keran, pakai selang, masuk juga, udah dihati-hati itu masuk, maka tidak masalah. Tidak batal puasanya. Nah, sedangkan kalau mandinya adat kebiasaan, mau nyelam atau tidak nyelam, masuk air ke telinga, batal puasanya. Bisa dipaham? Nah, khilaf, seluruh mazhab menyampaikan pembatalan. Semua yang masuk ke lubang tubuh kita itu bisa membatalkan puasa. Semuanya. Nah, cuma nanti ada perbedaan. Seperti mata. Mata itu ada yang mengatakan batal, Pak. Wudhu jangan melek. Kalau kita puasa wudhu melek, Syafi'i ya, itu tidak masalah. Itu tetes mata ada yang mengatakan batal karena mata itu termasuk lubang, ada. Tapi kalau Syafi'i mengatakan enggak, ya, karena mata tidak punya lubang yang sampai ke lambung. Suntikan nanti ini lubang yang sudah ada. Nanti lubang yang belum ada bagaimana? Ada pembahasannya. Oke, setelah mandi kita bahas yang wudhu. Kan tadi kita mengatakan orang yang berpuasa kemudian dia wudhu tetap disunahkan berkumur, tetap disunahkan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kalau bablas ketelan bagaimana? Tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja. Apakah puasanya menjadi batal atau tidak? Atau dia habis kumur-kumur udah berhati-hati, udah dilebihkan semuanya, dikeluarkan semuanya, tapi saat sholat tuh seakan masih ada air kerasa bercampur dengan ludah ditelan oleh kita. Batal atau tidak puasa kita? Ada perinciannya. Kalau wudhunya itu tadi berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung itu mubalaghah, berlebih-lebihan, dalam berkumur itu muternya kenceng banget, atau sampai debat gitu, itu berlebihan namanya. Kemudian masuk ke telan tanpa sengaja, batal puasa kita. Kalau berlebihan, memasukkan air ke dalam hidung disedot, nah itu berlebihan. Masuk ke telan maka batal. Tapi kalau berkumurnya biasa saja, sudah hati-hati, masukkan air ke dalam hidung biasa saja dan berhati-hati, tetap tertelan, maka tidak batal. Karena berlebih-lebihan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung saat puasa, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan tertelan. Jadi paham? Oke. Kemudian air sisa wudhu, sisa berkumur tadi, nah, masih udah kita lebihkan semuanya, tetap ada sisa sedikit saja, terus bercampur dengan ludah kita, ditelan oleh kita. Apakah itu membatalkan atau tidak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Lita'assur, karena sulitnya kita mengeluarkan secara keseluruhan. Nggak mungkin kita pakai handuk. Dihanduki dalam mulut tidak akan bisa. Nah, itu namanya umumul balwa, sesuatu yang sulit dihindari. Itu maka tidak membatalkan puasa. Yang penting kita udah berusaha untuk mengeluarkan air kumur kita. Makanya jangan was-was. Ada orang was-was kalau puasa itu ngeludah terus. Ada, itu was-was itu. Udah biarin aja. Nyatanya kita tidak bisa ngeluarin 100%. Gitu. Ada habis wudhu ngeludah wae, ada.
Dahak sama ingus. Kalau di hidung ini kita, terus kita sedot, masuk ke telan langsung, maka tidak masalah. Yang membuat masalah, yang bisa menjadikan batal puasa kita, ketika dahaknya udah terlanjur ke mulut kita, melebihi batasan hak-hak ke sini, kemudian kita telan, dengan sengaja tentunya, maka itu bisa membatalkan. Oh, tidak sengaja. Nggak sengaja ya batal. Contoh kita sholat, kita sholat ada dahak di sini, kita nggak sengaja menelannya ya, nggak sengaja. Kemudian ketelan oleh kita baca Fatihah, kita baca tasbih, ketelan tanpa sengaja, itu tidak membatalkan. Di sini ada dahaknya nih, ini belum melebihi makhrajnya hak, tapi langsung kita telan, itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau apa? Melebihi, sudah ke mulut, area mulut kita, terus sengaja kita telan. Sikat gigi, sikat gigi itu maksudnya yang tertelan itu odolnya atau hukum sikat giginya? Kerasa min gitu. Oke. Kalau kita bersiwak atau bersikat gigi, dalam madhab Syafi'i menghukuminya makruh setelah zuhur. Alasan makruhnya apa? Kata Imam Rafi'i, karena ada hadis Rasul, la khulufu famis shaim atyab indallahi yaumal qiyamah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti di hari kiamat akan lebih wangi daripada minyak misik kasturi. Dan ini kalau dihilangkan, maka berarti menghilangkan pahala rahmat, maka hukumnya makruh. Tapi Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i juga mengatakan tidak makruh. Mau sore hari sebelum asar, setelah asar, tidak ada hukum makruh. Kenapa? Karena bau mulut muncul dari lambung yang tidak dikasih makanan. Mulut dibersihin, lambung kayak gitu nggak dikasih makan, ya tetap bau gitu. Maka kata Imam Nawawi nggak ada hukum makruh bersiwak atau bergosok gigi. Oke, berarti umpama kita mengatakan boleh gosok gigi, oke boleh, nggak ada larangan sih, nggak ada haram, enggak. Paling boleh dan makruh itu saja. Boleh gosok gigi, oke, kita gosok gigi. Setelah gosok gigi kita pakai odol, ada rasa min yang tersisa dalam mulut kita, kemudian kecampur sama ludah, kita telan. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak, sebagaimana air kumur-kumur. Yang penting kita sudah bersihkan sebersih-bersihnya, tidak ada odol atau pasta gigi yang nempel di gigi. Artinya pasta gigi tidak tertelan sama sekali. Jadi itu hanya athar atau bekas saja, maka tidak masalah. Nah, hukum menelan ludah saat berpuasa, apakah bisa membatalkan puasa kita atau tidak? Kalau ada orang yang berpuasa kemudian dengan sengaja mengumpulkan ludahnya, ya, sampai banyak terus ditelan, apakah itu membatalkan puasanya atau tidak? Maka kata para ulama Syafi'iyah mengatakan menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Walaupun dengan sengaja dia kumpulkan sampai banyak terus ditelan dengan sengaja, maka tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Tidak membatalin puasa menelan ludah dengan 3 syarat. Yang pertama, ludahnya harus murni ludah. Murni, tidak kecampur apapun. Yang kedua, ludahnya bukan ludah yang mutanajis, tidak ludah yang kecampur dengan darah gusi. Kalau kecampur dengan darah gusi, mutanajis namanya, terkena najis, ditelan batal. Ludahnya murni. Yang kedua, tidak mutanajis, suci. Dan yang ketiga, ludahnya itu dari dalam mulut kita, belum ludah yang keluar dari bibir. Orang puasa biasanya membasahi bibir, bibir masih basah, dibasahi lagi pakai lidahnya, dan ludah yang sudah di luar masuk ke dalam, bercampur dengan ludah yang di dalam, ditelan, itu batal.
Iya, iya, menjaga. Atau ini yang lebih zahir jelas lagi apa? Benang. Bapak Ibu mau menjahit, masukin, dimut dulu toh, masukin. Belum masuk ini masih basah dengan ludah toh, masukin lagi. Ini ludah yang udah keluar nih, ngelewati bibir kita, masukin lagi ke dalam, kita telan. Nah, maka ini bisa membatalkan puasa. Kalau ludah asli belum pernah keluar dari bibir kita, masih boleh kita telan. Tapi kalau yang sudah keluar, maka tidak boleh kita telan. Berwudu kita mau hirup gitu. Air kedua Tidak batal. enggak. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan masuk, nah itu batal. Kayak itu tadi masuk ke lubang yang sudah ada, Pak. 7 jumlahnya. Nah, sekarang kalau masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita melalui selain lubang kita, selain lubang yang sudah ada, maka terbagi menjadi 2. Ada kalanya tubuh tersebut itu berongga, seperti kepala ini berongga, leher, dada, perut ini berongga, maka masuk dari luar ke dalam seperti pisau nusuk ke dalam perut dan pisaunya itu masuk ke dalam rongga tersebut, maka batal puasa kita. Kalau masuk bendanya itu yang kepada bagian tubuh yang berongga, oke? Maka batal. Kalau yang tidak berongga bagaimana? Seperti lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, ini paha, betis atau telapak kaki, telinga, ya kan? Ini tidak berongga semuanya, maka lihat apa yang masuk. Kalau yang masuk itu benda biasa, contoh seperti pisau, jarum, benda biasa ya, jarum bekam contohnya itu, atau fasdu gitu, atau kalau pijit pakai jarum apa namanya itu, akupuntur tusuk jarum saat berpuasa batal atau tidak? Enggak. Karena dia masuknya ke bagian yang tidak berongga. Oke, kalau benda biasa. Nah, sekarang kalau yang masuk itu obat bagaimana? Yang masuk itu obat, tentu obat itu masuknya ke bagian tubuh yang tidak berongga toh. Oke. Maka lihat obatnya. Lihat obatnya. Kalau obatnya itu membuat kita bugar, ada 2 obat yang membuat kita bugar dan ada obat yang tidak membuat bugar. Contoh obat yang membuat bugar seperti infus, vitamin, orang sebelum cuci darah itu disuntikkan apa? Apa namanya? Dia itu semacam vitamin gitu, membuat orang itu bugar, gitu. Lupa namanya. Pokoknya obat itu membuat bugar, maka langsung batal puasanya. Kalau obatnya tidak membuat bugar, doping itu buat bugar, maka batal puasanya. Tapi kalau obat yang disuntikkan tidak membuat bugar bagaimana? Contoh seperti vaksin, suntik KB, ya, terus suntik yang membuat kebal apa namanya? Obat bius ya, namanya anestesi. Itu tidak membuat bugar. Maka bagaimana? Ada 2 perincian. Disuntikkannya ke pembuluh darah besar atau pembuluh darah kecil, otot kecil. Kalau disuntikkan di pembuluh darah besar batal puasanya, kalau disuntikkan ke otot kecil maka tidak batal. Nah, kita tahu dari mana? Harus tanya dokter ahli. Pak, ini nanti obat bius disuntikkan kemana? Pembuluh darah besar atau otot kecil gitu. Kayaknya obat bius mah di otot kecilnya, karena kalau pembuluh darah besar mah untuk mengalirkan sekujur tubuh gitu. Nah,
Ada ulama yang mengatakan selama masuknya itu tidak di lubang yang sudah ada, maka tidak batal sama sekali. Ada yang mengatakan ya batal semuanya, mau yang lubang sudah ada ataupun yang belum ada, selama masuk ke dalam tubuh maka membatalkan. Kalau jumhur milih yang diperinci tadi, masuknya kemana? Masuknya lewat tidak lewat lubang yang sudah ada, ke rongga atau tidak. Kalau tidak ke rongga, itu obatnya berupa membuat dia bugar atau tidak. Kalau tidak bugar, dimasukkannya ke pembuluh darah besar atau otot kecil. Diperinci seperti itu. Makanya COVID-19 kemarin banyak pertanyaan saat Ramadan, orang itu di apa hidung? Swab itu membatalkan puasa atau tidak? Batalin puasa. Disuntik vaksin, batalin puasa atau tidak? Tidak, dikarenakan kena ini pangkal hidung. Kena pangkal hidung. itu Iya, kalau hidung sampai ke pangkal, maka swab saat Ramadan membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kesunahan apa saja sebelum masuk Ramadan? Kesunahan sebelum masuk Ramadan adalah kita memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah kita, dan kita istilahnya itu istiqbal, apa namanya? Istiqbal itu apa? Enggak, mempersiapkan, menerima, menyambut. Nah, menyambut, istiqbal itu menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, karena itu bulan yang mulia, bulan yang yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Sedangkan hadis yang sering disampaikan, ada hadis man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nar. Ya, kalau nggak salah seperti itu, barang siapa yang gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya terhadap api neraka. Ini hadisnya maudhu. Walaupun secara makna benar, kita itu ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan harus dengan penuh gembira gitu. Cuma jangan sampai dibuatkan hadis tadi, gitu ya. Bukan berarti kita mengamalkan hadis maudhu, enggak juga. Enggak. Palsu, maudhu itu palsu. Nah, kita harus gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ada juga yang mengatakan perkataan Imam Syafi'i gitu, cuman saya nyari belum ketemu juga. Orang yang dia itu gembira, orang yang dia itu bersedih dengan kedatangan bulan suci Ramadan gitu, maka dia diharamkan oleh Allah dari surga, gitu ya. Dan bukan, ada yang ngomong ini perkataan Imam Syafi'i, cuma dicari perkataan itu nggak ketemu gitu. Dari mana sumbernya belum ketemu. Bisa jadi enggak, maksudnya sedihnya tuh aduh Ramadan kok puasa gitu. Nah itu mandi setiap malam di bulan suci Ramadan hukumnya sunnah, dan kesunahan mandinya itu setelah berbuka, sebelum kita taraweh. Enggak ada. Mandi sebelum masuk Ramadan tidak pernah ada kesunahan itu. Kesunahannya mandi di setiap malam bulan Ramadan setelah berbuka, sebelum qiyam Ramadan sampai fajar. Kesunahannya sampai sebelum fajar. Semalaman. Menggabungkan niat untuk puasa dengan puasa sunnah boleh nggak?
Boleh. Menggabungkan niat diperbolehkan. Ini ada dua pendapat jadi bingung tentang puasa Syawal. Terus sebagian mengatakan kalau itu baru kodonya dari itu Syawal. Dia bilang bersatu aja, boleh bisa belakangan. Namanya lebih menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah, qadha dengan Syawal, itu memang ada yang mengatakan boleh digabungkan, ada yang mengatakan tidak boleh digabungkan, karena dua-duanya punya tujuan masing-masing, namanya maksudun lidzatihi. Oke. Kemudian orang yang punya hutang puasa Ramadan, puasa wajib aja, apakah wajib segera diqadha atau boleh ditunda? Maka ngelihat uzurnya. Dia dulu tidak puasa di bulan Ramadan gara-gara udzur syar'i atau tidak karena udzur. Kalau dia itu gara-gara udzur syar'i seperti haid, nifas, melahirkan, sakit, safar, itu udzur syar'i, maka dia tidak ada kewajiban segera mengqadha. Artinya boleh ditunda. Seperti kita ketiduran nih, tidur jam 10 malam, bangun jam 9 pagi, nggak sholat subuh. Kan berarti nggak sholat subuh gara-gara uzur tidur, nggak dosa toh? Apakah saat kita bangun jam 10 pagi itu langsung kita wajib mengqadha sholat subuh saat itu? Atau boleh diuzur? Boleh. Gara-gara apa? Tadi tidak melakukan sholat subuh karena uzur. Oke, kembali ke puasa. Kalau dia ninggalin puasa Ramadan, tidak puasa Ramadan gara-gara uzur syar'i, maka tidak ada kewajiban segera mengqadha. Artinya kalau diselingi dengan sunnah Syawal 6 hari masih boleh, tidak kena hukum haram. Oke. Nah sekarang kalau dia ninggalin puasa Ramadannya itu tanpa ada uzur, maka tidak boleh puasa 6 hari Syawal baru mengqadha. Karena dia wajibnya adalah segera mengqadha. Selama kewajiban belum terlaksana, dia tidak boleh melakukan kesunahan. Karena kewajiban itu muqaddam, harus diprioritaskan. Ini bagi pendapat yang tidak boleh menggabungkan qadha dengan sunnah Syawal. Tapi kalau dia ngikuti pendapat yang boleh menggabungkan qadha plus sunnah Syawal, ya nggak usah diakhirkan, sekalian we qadha plus niat sunnah Syawal kita. Paham ya? Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah, sampai 9:30 malam sekarang. Ya, kita akhiri dengan baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang. Itu ngalek Iya. Anu Pak, sekarang saya nggak